Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pengantar manajemen yang berjudul Evolusi Teori Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Windy Uswatun Hasanah dengan NPM 2101010065. Kemudian ada Ines Dida Angelina dengan NPM 2101010048. Kemudian Aureta Diva Nur Verasari dengan NPM 2101010070. Kemudian Hendra Ayes dengan NPM 2101010074. Kemudian yang terakhir dengan saya sendiri, Ahmad Ulil Ilmi Al-Hikam dengan NPM 2101010059. Langsung saja kita masuk materinya. Evolusi teori manajemen. Pengertian manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi adalah produk sejarah keadilan sosial dari tempat kejadian. Jadi kita dapat memahami evolusi teori manajemen dalam arti bagaimana manusia berkecimpung dengan masalah hubungan pada kurun tertentu. Di dalam manajemen dan organisasi yaitu ada 1 aliran manajemen ilmiah, 2 aliran teori organisasi, 3 aliran tingkah laku, 4 ilmu manajemen, 5 pendekatan sistem, dan 6 pendekatan kontingensi. Aliran manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah muncul sebagian dari kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Di awal abad ke-20, terutama Amerika Serikat, tenaga kerja terampil amat terasa kurang. Satu-satunya cara meningkatkan produktivitas adalah menaikkan efisien pekerja. Ilmuwan dalam aliran manajemen ilmiah Frederick W. Taylor 1856 sampai dengan 1915, Bapak Manajemen Ilmiah, mendasarkan filosofinya pada 4 prinsip dasar. 1. Perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya. 2. Seleksi ilmiah para pekerja. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. 4. Kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan para pekerja. Menurut Taylor, manajemen dan tenaga kerja mempunyai kepentingan bersama dan meningkatkan produktivitas menggunakan studi gerak dan waktu, penentuan upah per potong, atau sistem tarif berbeda. Menurut Henry L. Gann, 1. Meninggalkan sistem tarif berbeda karena dianggap terlalu kecil memberikan dampak motivasional. 2. Gann membuat ide baru. Setiap pekerja yang dalam sehari berhasil menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya akan menerima bonus sebesar 50 sen. 3. Kemudian ia menambahkan motivasi kedua. Supervisor akan mendapat bonus tambahan bila semua pekerja mencapai standar tersebut. 4. Gann mempelopori sistem pencatatan dengan bahkan untuk jadwal produksi atau Gantt chart. Kerjasama yang saling menguntungkan antar tenaga kerja dan manajemen. Seleksi ilmiah tenaga kerja. Sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas. Penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi terbesarnya adalah penggunaan bagan Gann atau Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Menurut Frank dan Lillian Gilbert, 1. Lillian dan Frank bekerja sama mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja individual. 2. Dalam konsep mereka, gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. 3. Mereka berusaha mencoba mencari gerakan ekonomis untuk setiap tugas dengan tujuan meningkatkan prestasi dan mengurangi kelelahan. 4. Mempelajari kelelahan dan gerakan dalam bekerja serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja individual. 5. Gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. 5. Cara terbaik pekerjaan suatu tugas.
Kemudian, aliran teori organisasi klasik. Teori ini pada dasarnya membagi atau mengelompokkan kegiatan perusahaan menjadi beberapa unsur atau kaedah dasar yang tetap merupakan satu kesatuan, sehingga diharapkan pengelolaan suatu perusahaan akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian ada beberapa ilmuwan aliran teori organisasi klasik seperti Henry Fayol, Max Weber, Mary Park Follett, dan Chester I. Barnard. Dalam aliran ini, Henry Fayol, seorang industrialis Prancis, berpendapat bahwa praktek manajemen yang mantap mempunyai pola tertentu yang dapat diidentifikasi dan dianalisa. Kemudian, Henry Fayol juga mengemukakan 14 prinsip manajemen, yaitu 1. Pembagian tugas, 2. Wewenang manajer, 3. Disiplin, 4. Kesatuan komando, 5. Kesatuan dalam pengarahan, 6. Kepentingan individual di bawah kepentingan umum, 7. Imbalan, 8. Sentralisasi, 9. Hierarki, 10. Susunan, 11. Keadilan, 12. Stabilitas staf, 13. Inisiatif, 14 atau yang terakhir semangat korps. Selanjutnya, menurut ilmuwan Max Weber mengemukakan tentang manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Jadi, ilmuwan Max Weber itu berpegang pada birokrasi. Birokrasi menurut Weber bersifat legal, rasional. Organisasi itu legal karena wewenangnya berasal dari seperangkat aturan, prosedur, dan peranan yang dirumuskan secara jelas, dan organisasi disebut rasional dalam penetapan tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui manusia atau seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian menurut ilmuwan Chester I. Barnard, perusahaan dapat beroperasi efisien dan tetap bertahan hanya kalau sasaran organisasi dibuat seimbang dengan tujuan dan keperluan individu yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya, aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Menurut Elton Mayo, karyawan akan bekerja lebih keras bila mereka percaya manajemen memperhatikan kesejahteraan mereka dan supervisor memberikan perhatian khusus pada mereka. Perhatian khusus ini seperti perasaan terpilih menjadi partisipan dalam studi yang dilakukan manajemen puncak, sangat mempengaruhi usaha-usaha mereka. Fenomena ini itu dikenal sebagai Hawthorne Effect. Kemudian menurut Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan aliran ilmu manajemen. Menurut Maslow, kebutuhan manajemen tersusun dalam suatu hierarki. Disebut hierarki karena memang manusia memenuhi kebutuhannya secara berjenjang. Kemudian menurut Robert MC Namara, pendekatan masalah manajemen dengan penggunaan teknik matematik untuk membuat model, menganalisis, dan menyelesaikannya. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem. Manajemen memandang organisasi sebagai satu kesatuan sistem dengan tujuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan arus dan umpan balik sistem terbuka perusahaan. Pendekatan kontingensi disebut pula pendekatan situasional, di mana pendekatan situasional atau pendekatan kontingensi merupakan suatu teori yang berusaha mencari jalan tengah antara pandangan yang mengatakan adanya asas-asas organisasi dan manajemen yang bersifat universal, dan pandangan yang berpendapat bahwa tiap organisasi adalah unik dan memiliki situasi yang berbeda-beda, sehingga harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.